Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Saudaraku yang kasih, karena itu kita mesti melihat bagaimana bergabung antara dua waktu. Ya. Tadi kita sudah bicara yang baru, sekarang dua waktu lagi yang harus kita lihat. Nah sekarang kita di jam berapa? Coba kita lihat jam dinding itu. Saudaraku yang kasih, jarum merah adalah menggambarkan kronos, makanya kronologis. Ya, kronologis. Polisi menembak ajudannya. Kronologis yang terkenal. Om Sambo. Kronologis Om Sambo dan Tante PC. Kronologisnya bagaimana? Mereka mulai dari ini. Itu namanya kronos. Coba katakan kronos. Nah, oke, lihat. Yang pertama ada dua ini saudara yang kasih. Kronos dan kairos. Kronos itu apa? Kronos mengacu pada proses umum waktu atau waktu kronologis. Ya, saudara. Kronologis dia kuliah. Susah sekali kuliahnya. Uang susah, gangguan kelemahan tubuh, orang tua, kehilangan pekerjaan. Kronologisnya begitu menyedihkan. Tapi pada akhirnya dia di wisuda. Wisuda itu yang kita lihat. Yang kedua adalah kairos. Mengacu pada waktu yang tepat atau waktu strategis atau waktu sekarang. Sekarang adalah kumpulan dari waktu-waktu sebelumnya. Jadi singkatnya, kronos menghasilkan kairos. Kairos berasal dari kronos. Detik-detik, jam-jam menunjukkan kepada kita satu hari. Satu hari tepat pada tanggal 10 Maret 62. Dari kronologis 9 bulan 10 hari itu terlahir seorang yang depan saudara tepat pada waktu kairos 10 Maret 62. Saudara mengerti? Katakan amen. Jadi, saudara lihat di sini. Seringkali kronos itu berbeda dengan kairos karena fase yang kita lewati adalah hal-hal yang tidak menyenangkan, kelihatannya waktu panjang yang tidak berguna. Kemudian hal-hal yang umum. Paling berdoa, baca firman, pulang. Paling berdoa 2 jam, selesai. Paling pergi bikin ini di kantor, pulang, selesai. Paling di kampus pergi ini, pulang, selesai. Hal-hal yang kadang-kadang membuat kita hari Minggu lagi, kapan libur. Kita lihat. Itu hal-hal kronos yang seringkali membuat kita terkecoh. Saat proses rencana Tuhan terungkap, saudara dengar baik-baik, kronos akan berubah pelan-pelan menjadi kairos. Tapi waktu di mana kita akan hadapi ini, saudara kekasih. Apalagi kita membesarkan anak, saudara kekasih. Susu lagi, sakit lagi, sekolah lagi, antar lagi, saudara kekasih. Yang mengerti bisa. Ibu-ibu bangun masak lagi, kupas bawang lagi. Kapan ada bawang blue ya? Bawang merah dan putih. Kapan ada blue onion? Kapan ada bawang biru? Tunggu tidak pernah bawang biru ada. Bosan, menjenuhkan. Tapi saudaraku yang kasih, kairos ini penting. Sudah lihat. Dia hanya membawa kita melalui satu fase proses di mana ketekunan dan kesetiaan kita memungkinkan dia menggeser kita ke fase berikutnya di musim strategis. Katakan musim strategis. Saudara mesti belajar tekun, Anda tidak bisa. Makanya waktu Tuhan bilang, kamu belajar bahasa Inggris. Saya fokus bahasa Inggris. Teman-teman yang lain kuliah, kerja, segala macam, oke. Tapi saya fokus bahasa Inggris. Ketika saya fokus bahasa Inggris, datang waktu
yang kronos atau kairos. Kairos, waktu Tuhan. Ditarik penterjemah, saya bisa. Dicari ke luar negeri, saya ada. Berjumpa dengan orang lobby walam bahasa Inggris, saya ada. Dan disitulah saudara yang kasih, saya mendapatkan banyak hal yang luar biasa. Sambil menunggu saudara yang kasih, belajar bahasa Inggris, saya menunggu dengan sambil membesarkan anak. Numpang di rumah orang. Istri menjadi pembantu rumah tangga. Saya menjadi drivernya orang lain. Nyetir bagi orang lain. Tapi saya belajar bahasa Inggris, saudara. Saya belajar menjahit lebih baik lagi, saudara kekasih. Datang waktunya menjadi kairos. Semuanya itu membuat saya tertawa. Haleluya, amen. Saudara, mungkin hari ini Anda berada dalam kondisi membesarkan anak, membawa satu usaha, meniti karir, melakukan sebuah perjalanan dalam studi, dalam impian, dalam karir saudara. Gereja Jemaat Vital Community, dengar, kita hari ini sementara berada dalam masalah kronos. Mungkin doa membosankan, mungkin pujian membosankan, mungkin memberi membosankan, mungkin perpuluhan membosankan, janji iman membosankan, ucapan syukur awal tahun membosankan. Tapi dengar, kalau Anda seperti Bani Isakar, Anda akan berkata, haleluya, saya belajar, akan ada waktunya. Saya angkat tangan dan berkata, terima kasih Tuhan, saya tak terhindar dari kebaikan Tuhan. Dia mengubah waktu dan musim, mengubah kronos menjadi kairos. Nah, ini harus menjadi dorongan besar bagi kita. Umat Tuhan, saya mendorong kepada kita semua. Jangan pernah engkau lemah dan berkata, nanti lihat, wait and see, bukanlah tipe orang-orang yang bergerak bersama Allah. Wait dan see artinya, tunggu lihat nanti. Wait and see artinya apa saudara? Tunggu dan lihat. Saya belum mau memberi, tunggu lihat nanti. Saya belum mau berdoa, tunggu lihat nanti. Saya belum mau mati, tunggu dan lihat nanti. Emangnya mati bisa saudara? Amen. Mungkin kita sedang berada dalam waktu kronos di mana kita tidak merasa sesuatu yang menarik sedang terjadi. Khususnya mendidik anak, membesarkan anak. Apa saya bilang? Omong kuat sedikit Bapak pada ibu. Nah, khususnya apa? Mendidik anak dan membesarkan anak. Sekarang tambah cucu lagi, tambah anak angkat baru lagi. Wow. Tapi pada akhirnya saya bersyukur. Terima kasih Tuhan. Orang yang pernah saya mandikan, orang yang saya pernah ganti pakaian pokoknya, orang yang saya pernah berdidik kepada dia, Beaba, Babi. Sekarang dia membawa keuntungan. Haleluya, amen. Ada apa-apa kita bisa, bahkan mereka menjadi teman sekerja kita. Air mata di dalam kronos akan berubah menjadi kebahagiaan yang melebihi deposito emas sekalipun. Amin saudara. Meniti karir juga begitu. Engkau bekerja kadang-kadang disuruh ini, suruh itu, bikin ini, bikin itu. Sehingga kamu pandai bahasa, little me, but my salary is not up. sedikit beta, tapi gaji sudah naik. Tenang saja, akan saatnya kamu dipromosi. Haleluya. Kerjalah, jangan sampai saudara suruh ini. Momen seperti itu, Anda sedang seperti jam dinding tadi macet. Apa saudara? Macet. Anda tidak kronologis karena ada terputus, menggerutu, pilih kasih, pilih ini, pilih itu semuanya. Musim kronos betapapun membuat kita frustrasi, tapi itu penting. Yang setuju katakan amin. Saudaraku yang kasih, prosesnya itu akan berubah. Galatia 6 saudara masih ingat. Jangan kita berkecil hati, terjemahan bebasnya. Jangan kita berkecil hati dalam berbuat baik karena pada waktunya, katakan kairos. Kapan saudara? Kairos. Apa yang terjadi? Sebutkan namamu. VLC akan menuai. Jika VLC tidak lelah berdoa, Anda akan lihat tawatan terjadi. Indonesia bertobat, Indonesia dipulihkan, Timur diberkati dan memberkati. Amin.
ada waktunya. Amin. Itulah sebabnya saudara, sekarang mari kita saling mensupport, saling mendukung satu. Di tengah-tengah masa Kronos yang membosankan ini, Anda tidak bisa sendiri. Anda membutuhkan dukungan orang lain. Saudara lihat, Yusuf ada di tengah-tengah orang yang memfitnah dia, menghakimi dia, melupakan dia, orang-orang yang menista dia. Tapi itu Kronos. Tapi saatnya Kairos datang, Yusuf sendiri memutuskan satu nasib bangsa yang besar. Saudara, kita lihat contoh lain di dalam Alkitab yang selain saya sebutkan Yusuf tadi, dia dalam Alkitab Abraham. Di dalam Kejadian 10 ayat yang ke-18 ayat 10, Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berkata kepada, intinya bahwa perubahan ilahi akan segera terjadi. Aku pasti kembali kepadamu saat ini tahun depan. Dan lihatlah, Sarah istrimu akan memiliki seorang putra. Kata untuk waktu adalah et dalam bahasa Ibrani, tapi dalam bahasa Yunani Kairos. Waktunya Kairos, waktu strategis atau tepat pada waktunya. Haleluya. Tuhan bilang kepada Abraham, Bapak Ibu jemaat Tuhan, bertahun-tahun musim Kronos, Abraham dan Sarah menertawakan prospek ini. Saudara bisa bayangkan? Abraham bilang kepada tante Sarah, iya Jeff. Iya Abah. Saudara lihat, mau suruh apa lagi? Ayo beli daster di sana. Mana mau? Tunggu saya yang pergi aja. Abraham pergi beli daster yang besar. Kenapa lu beli daster yang ukuran XS double L? Kan nanti kamu mengandung kan? Wah. Dia marah, dia cuci itu pakaian, tidak mau angkat biar cepat rusak di luar. Tapi saudara lihat, pada saatnya nanti 24 tahun. Coba katakan 24 tahun kemudian. Nah, saudaraku yang kasih, contoh ini saudaraku yang kasih, kita lihat di mana dilalui bangsa Israel juga. Abraham pada waktu itu dia melewati dan pada akhirnya dia mendapatkan Ishak. Saudara lihat, 24 tahun tidak mudah dan tidak gampang. Tapi saudaraku yang kasih, saya tidak percaya bahwa kalau hari ini saudara tunggu nanti 24 tahun. Tapi yang saya percaya hari-hari ini di zaman akhir ini adalah yang menentukan kesetiaan kita dalam bertapa di tengah-tengah masa Kronos ini, saudara. Bertapa dan tekun. Katakan tekun di masa Kronos. Katakan. Nah, ini dia. Ini akan membawa kita keluar dari sebuah kenistaan yang apa sebenarnya. Tapi kita akan lewati itu dan nanti kita akan Ishak adalah perwujudan dari rencana Allah. Impianmu menjadi kenyataan. Haleluya. Kemudian bangsa Israel. Saudara lihat bangsa Israel. Bangsa Israel sebuah bangsa yang berjalan padang gurun. Kronosnya seharusnya 14 hari 2 minggu. Tapi karena mereka menggerutu, ya, mereka marah dengan Tuhan, marah dengan pemimpin. Akibatnya saudara lihat peristiwa-peristiwa yang banyak menyedihkan mereka. Mereka mati di padang gurun, dipagut ular, tanah terbelah, mereka masuk ke dalam tanah tertutup lagi. Mereka melewati pergantian-pergantian situasi dan musim, tapi mereka kehilangan kairosnya Tuhan. Mereka tidak pernah sampai di tanah Kanaan. Kenapa? Mereka berakhir di musim Kronos lain, berkeliaran di hutan belantara selama 40 tahun dan tidak sempat masuk dalam musim Kairos, tanah perjanjian. Generasi berikut, generasi Yosua dan Kaleb yang Tuhan bawa masuk ke sana. Nah, apa yang kita dapat lakukan hari ini, orang yang hidup di zaman dekade 20, 22 dan seterusnya, yaitu saudaraku yang kasih, izinkan langkah kakimu bergerak bersama Tuhan. Amin. Pergerakan-pergerakan yang kita kerjakan hari ini dalam bentuk ampat legasi, dalam bentuk menara doa, dalam bentuk pelayanan penginjilan, SPK, dalam berbagai macam yang kita sementara kerjakan dan kemudian sounding dari tempat ini. Ini adalah Kronos. Dan kalau Anda bersama saya, kita setia dalam Kronos, bersama kita akan masuk dalam Kairos yang sangat-sangat membahagiakan kita. Yang percaya katakan, aku siap. Haleluya.
Nah umat Tuhan, ini yang saya sedang nah orang berpikir begini, untung apa kalau saya support, mendukung pekerjaan misi, pekerjaan Tuhan? Untung apa kalau saya aktivis dalam gereja? Untung apa kalau saya lakukan penginjilan, memenangkan jiwa? Untung apa? Untung apa? Untungnya adalah Anda bergerak bersama Tuhan. Untungnya adalah apa? Karena itu kita bisa saja satu jemaat, tapi berbeda dalam masa penuaian. Karena ketika Kronos itu ada yang macet-macet. Saudara pernah lihat jamnya naik turun? Jamnya naik turun. Ternyata fairnya udah kaku. Ketaatannya sudah mulai berubah menjadi menggerutu. Komplain. Oh kok begini, kenapa begitu? Kenapa dia begitu, saya begini? Kenapa? Dan akibatnya orang lain punya Kronos itu cepat. Orang lain menuai, orang lain mendapatkan berkat, orang lain mendapat kejutan-kejutan, orang lain mendapatkan surprise, orang lain mendapatkan bonus-bonus, orang lain mendapatkan hal-hal yang menjadi kerinduan Tuhan. Tapi orang lain yang sama, dia macet, saudara kekasih. Dia macet. Jalannya lambat karena komplain, mempersalahkan orang lain, menggerutu, menghakimi, mengkritik. Akibatnya apa? Mensuruh Jokowi turun terus. Tapi dia tidak punya pengganti. Ini yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini kalau kita tidak tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan. Dan saya berdoa menjelang 2024 kemuliaan Tuhan akan datang atas Indonesia. Itu doa kita hari ini. Amin. Itu gereja Tuhan sedang berdoa. Masa-masa Kronos ini, jangan pernah memimpikan sesuatu tanpa doa. Apa saya katakan? Karena kalau kita tidak membangun hubungan kita dekat dengan Tuhan, Kronos akan terus berjalan. Dan Kairos kita tidak akan pernah berjumpa. Kenapa? Karena kita tidak ada di lingkaran waktu itu. Nah umat Tuhan, Tuhan sedang menciptakan pergeseran ilahi. Dengar ini saudara yang kasih. Tetapi sangat penting bagi kita untuk siap berubah ketika Tuhan berkata Dia membawa perubahan. Kita harus bergerak bersama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mungkin saudara yang kasih, kita akan kehilangan apa yang Dia ingin lakukan kalau kita tidak bergerak bersama Dia. Jika kita tidak memahami jalan Tuhan, kita bisa menjadi sangat bingung dan frustrasi, sehingga kita tidak dapat menjangkau dalam iman dan perubahan-perubahan yang ada ini. Nah saya mau menguatkan saudara, kebersamaan kita dalam sebuah gereja lokal mengalir berjalan seiring mensupport, ambil bagian dalam daya, dalam dana, dalam doa, dalam setiap anugerah karunia yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara adalah bagian sebuah perjalanan kronologis, rahasia Allah yang nantinya saatnya akan digenapi bagi saya dan saudara. Amin. Itulah sebabnya saudaraku yang kekasih, saya mau mendorong kita. Jika kita memahami jalan-jalan Tuhan, ini akan mengurangi rasa frustrasi kita selama masa-masa penantian. Kita dapat bergerak ke dalam kedamaian dan ketenangan, mengetahui bahwa Tuhan memegang kendali dan kita berjalan bersama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, saudaraku yang kasih, dua hal sebagai satu kesimpulan. Yang pertama, kalau Tuhan sedang bergerak, Dia mau baharui mindset kita, mindset cara berpikir kita. Berpikir seperti yang Kristus pikirkan. Dan yang kedua, Dia bergerak melalui kronologis. Dan hari ini saya mau berdoa bagi Bapak Ibu kita semua, supaya dalam perjalanan ini kita menjadi umat Tuhan yang bisa bergerak bersama dengan Dia. Menjadi Abraham dan Sarah yang bisa melahirkan Ishak anak supernatural, melahirkan janji-janji Tuhan. Kita menjadi umat Israel, gereja Tuhan yang berjalan mencapai panggilan Tuhan, tanah Kanaan, perjanjian Tuhan bagi saya dan saudara, bagi karirmu, bagi pekerjaanmu, bagi rumah tanggamu, bagi anak-anakmu, bagi keturunanmu. Haleluya, amen. Nah, umat Tuhan, saya mau kita berdoa bersama-sama pagi hari. Biarlah kita seperti yang dikatakan dari Matius 19 tadi, kita mau memiliki kantong kulit yang baru.
Saya berdoa pagi hari ini Tuhan, biar kami semua dimanapun kami berada, aku berdoa. Mari Tuhan, Engkau bawa kami. Engkau bawa kami Tuhan Yesus. Aku berdoa membawa kami. Dimanapun kondisi perjalanan hidup kami, Kronos dalam area bisnis kami, karir kami, pekerjaan kami, Kronos dalam mendidik anak-anak kami, Kronos dalam membangun kehidupan keluarga kami, Kronos dalam bersama-sama hidup sebagai satu jemaat Allah. Aku berdoa terjadi pembaruan dalam nama Yesus. Mari setiap orang datang kepada Tuhan dan katakan, tunjukkan kepadaku langkah-langkah untuk mengalami pembaruan dari sana. Nah, kita berkata, milikilah pikiran Kristus. Milikilah pikiran Kristus. Milikilah pikiran Kristus. Pikiran Kristus ada di dalam Alkitab. Baca, renungkan, Roh Kudus akan mengimpartasikan, menginstalasikan ke dalam hati dan roh kita. Haleluya. Come on, thank you Jesus. Yang kedua saya mau berdoa. Mari bersama jemaat ini kita setia di dalam Kronos. Amin saudara. Amin. Tuhan, aku berdoa supaya kami semua oleh kekuatan Roh Kudus menjadikan kami orang-orang yang setia, orang-orang yang tekun, orang-orang yang seperti Bani Isakar Tuhan, yang mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan bagi kami di zaman ini Tuhan. Mari Tuhan, bawa kami mau melangkah di dalam. Saudara, doa adalah tindakan yang tepat untuk kita bergerak bersama Tuhan. Dari Kronos masuk kepada Kairosnya Tuhan. Dan kalau saudara berkata, Tuhan, saya mau ambil bagian dalam pergerakan doa di dalam jemaat ini. Saudara taruh tangan kanan di dada saudara. Saya mau berdoa untuk saudara. Kalau engkau berkata, Tuhan, saya mau ambil bagian dalam perjalanan Kronos, perjalanan yang membosankan, rutinisme yang kadang-kadang membuat saya jenuh, saya bosan sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, papa, mama, karyawan, karyawati, orang-orang yang bekerja dengan pemerintah maupun swasta, orang-orang yang melayani Tuhan secara full time dan sebagainya. Mari katakan, Tuhan, saya mau bergabung dalam jemaat ini agar kami melewati Kronos ini dalam doa-doa yang tidak berkeputusan, doa-doa yang punya tujuan, doa-doa yang punya strategis Tuhan, doa-doa dalam iman. Aku berdoa pagi ini, mari Tuhan, kerjakanlah itu dalam anak-anak-Mu Bapa pagi hari ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita nyanyikan lagu ini. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari katakan ini, come on, katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
terbaik. Oke,